Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sin Saplain dengan NIM akhiran 168. Saya dari kelas C. Saya akan membawakan materi tentang moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama secara etimologi, kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait moderasi beragama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblat lati kunta alaiha illa lina lama mai yatabi urrasula mimmai yang kalibu ala akibaih wa inkanat lakabaratan illa allazina hadallah wa makanallahu liyudi imanakum innallah bin nasi lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat, istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Bapak Zainal Abidin juga menawarkan 4 langkah mengembangkan moderasi beragama untuk generasi milenial, yaitu manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarkan luaskan moderasi beragama. Kedua, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Ketiga, perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial, baik di lembaga pendidikan, di rumah, dan di masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam. Prinsip keadilan, al-adil, tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Prinsip keseimbangan, tawazun, keseimbangan teologi, keseimbangan ritual, keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, keseimbangan proses tasyri, pembentukan hukum. Prinsip toleransi, tasamu. Pengertian toleran menurut bahasa dapat diartikan sebagai menghargai akan pendirian atau pandangan orang lain. Akan tetapi dalam konteks agama, walaupun berbicara tentang konteks moderasi, makna toleransi bukan berarti kita selalu membenarkan atau mengikuti cara pandang orang lain. Bahwa toleransi yang dimaksud adalah sebatas menghargai orang lain. Praktik moderasi beragama pada masyarakat. 1. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Kedua, moderasi beragama bagi peserta didik di perguruan tinggi dan sekolah. Ketiga, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Keempat, model internalisasi moderasi beragama dalam pendidikan. Yang kelima, pendekatan moderasi
sosio-religius dalam beragama dan bernegara. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan pemerintah, yaitu 1. Moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) sebagai keseriusan pemerintah dalam menggaungkan moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia. Yang kedua, melibatkan lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, dan sekolah lebih, juga perguruan tinggi, lebih juga lembaga non-formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. Yang ketiga, mengembangkan literasi keagamaan (religious literasi) dan pendidikan lintas iman (interfaith education). Yang ketiga, sekolah mesti memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerjasama antar pemeluk agama. Moderasi beragama bagi peserta didik di perguruan tinggi dan sekolah. Membangun moderasi agama di sekolah diperlukan muatan kurikulum komprehensif menyangkut keberagaman multikultural dalam konteks keagamaan. Menurut Ahmad Rumadi, paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu 1. Penguatan komitmen beragama, 2. Penguatan toleransi, 3. Anti-radikalisme. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Abu Dinata memberikan 10 karakteristik nilai moderasi Islam dengan istilah yang disebutnya sebagai Islam rahmatan lil alamin, yaitu pendidikan Islam damai, yaitu pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi dan kebebasan mendasar. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan serta membangun kemitraan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang profetik. Memasukkan materi toleransi beragama. Mengajarkan Islam moderatif yang menjadi Islam mainstream di Indonesia. Mengembangkan pendidikan yang seimbang antara kekuatan penalaran dan pengembangan wawasan intelektual, penguasaan sains dan teknologi (AHET), pengembangan spiritualitas dan akhlak mulia (HER), dan keterampilan bekerja vokasional (HAN) yang antara satu dan lainnya saling menopang. Mencetak ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif, dan peningkatan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab.